Baik pemirsa setia Sultan TV, terima kasih masih terus bersama kami di Bincang hari ini. Tentunya masih bersama Pak Ubay. Tadi kita sudah membahas bagaimana rancangan pokok pikiran, kemudian menjadi raperda yang saat ini juga diharapkan segeranya sudah bisa rampung ya Pak, untuk menunjang kebudayaan khususnya di daerah Banten. Tadi juga kita terakhir membahas tentang bagaimana ketika nanti adanya perkembangan dalam budaya mengikuti zaman. Di berita terakhir ada di daerah Baduy yang kemudian yang meminta untuk di blank spot nih Pak. Sebagai kepala museum, Bapak melihat ini bagaimana Pak? Iya, seharusnya sesuatu yang baru, ya inovasi teknologi itu bisa beriringan dengan kebudayaan. Internet, teknologi itu secara hakiki harusnya bisa menambah value, menambah nilai dari konteks kebudayaan. Dengan teknologi misalnya kebudayaan bisa menjadi lebih luas jangkauannya, ada pengembangan dan sebagainya. Dalam kasus dalam contoh misalnya bagaimana di masyarakat Kanekes yang minta blank spot terutama di 3 kampung Cikesik, Cibeo, Cikartawana, pada akhirnya menjadi kayak dilema ya. Dilema di satu sisi kita memang harus mempertahankan kebudayaan. Bagaimana ketahanan budaya di masyarakat adat Kanekes tetap lestari terjaga. Namun di sisi lain bahwa teknologi juga diperlukan. Nah, pada akhirnya harus kembali ke hati nurani individu ya. Secara pribadi saya sendiri tidak bisa memaksakan agar internet itu harus ada misalnya. Dan kita punya masyarakat adat Kanekes juga punya hak untuk terus mempertahankan sikapnya bahwa internet atau akses sinyal dan sebagainya itu membawa dampak buruk bagi generasi muda di Kanekes misalnya. Dan saya pikir sebagai pemerintah di pemerintah daerah Kabupaten Lebak tentu saja memfasilitasi itu. Bagaimana ada tetap terjaga, masyarakat Kanekes juga bisa tetap mempertahankan adatnya tanpa kita intervensi ke mereka. Akhirnya dalam beberapa waktu terakhir kemarin Kemenkominfo Pusat dengan pemerintah daerah Kabupaten Lebak lewat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lebak dengan masyarakat di Kanekes dengan Jaro dan ketua adat yang lainnya bersepakat bahwa di wilayah 3 Kasepuan itu memang diharapkan untuk blank spot seperti tadi yang disampaikan, dan itu kita hargai itu semua. Kemudian bagaimana di luar di Baduy luarnya atau di Kanekes luarnya itu justru informasi menurut Jaro Saija misalnya di Baduy luar justru ingin ditambahkan harusnya lebih kenceng gitu, karena mereka menikmati teknologi itu bagian dari kehidupan pada akhirnya. Berjualan tenun misalnya koja ataupun pernak-pernik di Kanekes ya salah satunya memanfaatkan teknologi itu, pesan dari luar. Berarti kan sejalan dengan keinginannya Kemenparekraf untuk budaya ekonomi juga, pengembangan budaya ekonomi begitu Pak? Betul. Justru di dalam konteks P yang keempatnya tadi pemanfaatan kebudayaan itu tetap kita majukan, salah satunya lewat pemanfaatan kebudayaan. Kebudayaan menjadi salah satu yang bisa diolah untuk meningkatkan kesejahteraan atau perekonomian di masyarakat. Tampilan, festival, lomba itu bisa mendongkrak perekonomian di masyarakat. Orang bisa kunjungan ke tempat-tempat misalnya ke Serentahun di masyarakat adat, atau ada festival Cisadane di Tangerang misalnya, atau melihat Pehcun, atau melihat menyaksikan Panjang Mulut misalnya di Serang, yaitu pasti ada ekonomi yang berputar di sana. Nah, itulah konteks pemanfaatan kebudayaan, akan tetapi memang yang tidak merusak ya, yang tidak menghancurkan ya, yang tidak mendistorsi kebudayaan itu sendiri. Jadi justru kebudayaan harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat gitu.
Mungkin kalau kita bicara tentang Banten juga kita taunya langsung oh Baduy gitu Pak. Mungkin di Tangerang juga, di Tangerang Kota, oh ada ini wilayah yang Chinatown dan lain sebagainya. Betul. Tapi kalau misalkan bicara tentang Banten, apa sih Pak cagar budayanya atau mungkin keseniannya yang sebetulnya nih masih perlu didorong lagi baik dari pemerintahan ataupun kita sebagai masyarakat? Iya, banyak teman-teman pasti akan ingat misalnya ada Ubruk ya. Ubruk juga sekarang mulai menggeliat nih. Di beberapa tempat mulai anak-anak muda terlibat dalam pementasan Ubruk. Lalu misalnya di Serang ada Wayang Garing Abah Kajali yang 2015 mendapat penghargaan gitu. Ini juga bisa diangkat karena tadi ya diceritakan hampir punah. Tinggal Abah Kajali gitu. Atau di selatan misalnya di Pandeglang, di Cibaliung ada Abah Kalimi Calung Renteng yang tinggal seorang saja. Tinggal Abah Kalimi tahun lalu mendapat penghargaan maestro dari Kemendikbudristek. Nah, ini juga perlu diangkat. Nah, dan sudah banyak nih anak-anak muda di Pandeglang yang ngedorong Calung Renteng. Kalau di Tangerang misalnya ada Pehcun, ada Festival Cisadane, dan usia-usia seusia Anissa bisa ngedorong bagaimana kuliner di Banten. Kita punya jojorong, kita punya angin lada, kita punya rabeg, kita punya sate bandeng misalnya. Di mana? Di kota yang lain, di daerah yang lain banyak tampilan kesenian yang itu bisa memperkaya menjadi jati diri daerahnya. Karena memang salah satu tujuan dari Raperda Pemajuan Kebudayaan yaitu mendorong jati diri Banten. Kita kan sudah sangat dikenal dengan debus, ya. Kita sangat dikenal dengan pencak silat, gitu. Nah, kesenian-kesenian yang lain yang ada akan tetapi kurang dalam tanda kutip publikasinya, jarang dipentaskan. Nah, mulailah dengan adanya Raperda ini daerah-daerah bisa mengangkat bahwa ini loh di daerah kami ada di Cina Benteng misalnya ada kesenian apa, di Betawi, di Tangerang, di wilayah Tangerang Selatan ada kesenian apa, dan saya pikir banyak komunitas-komunitas anak-anak muda, generasi muda yang mulai masuk ke wilayah-wilayah tradisi gitu. Sebagai negara Indonesia yang punya banyak suku, bahasa, kebudayaan, tentunya juga pemerintah dengan dibentuknya Raperda menjadi salah satu bentuk kepedulian mereka, Pak. Kalau boleh Bapak menjelaskan seberapa penting sih Pak kebudayaan itu memiliki fungsi untuk keberlangsungan negara? Iya, Presiden Jokowi pernah mengatakan kalau kita ngejar teknologi mungkin berat. Mengejar perkembangan ilmu pengetahuan ke negara-negara yang sudah lebih dulu, Jepang misalnya, Amerika. Tapi kita punya satu yang bisa kita kejar dan ini menjadi superpower Indonesia gitu ya. Nah, apa itu? Kebudayaan. Karena negara-negara lain tidak punya kebudayaan sebesar Indonesia. Nah, saya pikir tadi kalau pertanyaannya adalah seberapa besar kebudayaan, justru kita harus bangga dengan kebudayaan kita. Kalau bukan kita, ya siapa lagi yang mau mengakui bahwa itu memang khas kita. Kita hari ini misalnya Anissa, saya memakai batik, ini batik Lebak. Dan bagaimana di negara lain juga sangat menghargai ini. Di pertemuan-pertemuan internasional, orang dengan bangga memakai ini batik dari Indonesia misalnya. Atau sekarang pantun kemarin kita sudah daftarkan jadi warisan dunia UNESCO. Kemudian sebelumnya ada angklung, ada gamelan, kemudian banyak batik terutama lebih dulu keris misalnya. Nah, itu harus jadi kebanggaan. Kalau kita tidak bangga dengan kebudayaan kita, siapa lagi yang mau membanggakan itu gitu. Dan itu menjadi satu-satunya yang kebanggaan di Indonesia yang bisa melompat, salah satunya ya lewat kebudayaan.
Di awal kan Bapak bilang di Ada Karya Perda juga salah satunya adalah untuk menjaga kebudayaan kita agar tidak diklaim oleh negara lain. Karena di beberapa kasus adanya batik diklaim, kemudian Reok Ponorogo ya Pak, beberapa kasus sudah terjadi pengklaiman kebudayaan yang dimiliki sebetulnya oleh Indonesia. Tapi kan balik lagi sebetulnya Indonesia itu kan Asia Tenggara yang memiliki irisan luas Pak dengan negara-negara lain. Mungkin dengan rumpun kita Malaysia ya Pak ya yang punya bahasa yang mungkin sedikit mirip, kebudayaan juga sedikit mirip. Kemudian bagaimana Pak kita masyarakat Indonesia bisa menjaga kebudayaan itu selain melalui raperda yang tadi untuk menjaga, tapi kita juga bisa menghindari pengklaiman itu Pak. Iya, dengan memakainya, menggunakannya. Kalau misalnya kehidupan kita sehari-hari melaksanakan serian tahun, ya laksanakan. Gitu. Kalau sehari-hari kita hidup bertani, bercocok tanam, diawali dengan ritual, dengan ritus, ya lakukan itu. Setelah panen kita ada serian tahun misalnya, ya lakukan itu. Ketika ada mulut, kita ada panjang mulut, ya lakukan itu. Dengan melaksanakannya, ya kita sudah memajukannya gitu. Nah terkait klaim mengklaim sebenarnya sudah ada bentuk kerjasama yang baik. Misalnya ketika pantun diusulkan ke UNESCO itu tidak hanya Indonesia, tapi dengan Malaysia. Karena itu lebih mudah di dalam proses di UNESCO-nya. Lalu yang terbaru kebaya. Kebaya itu tidak melulu oleh Indonesia didorong untuk menjadi warisan dunia, tapi oleh negara lain, misalnya Indonesia dengan Singapura, dengan Malaysia, dan satu lagi entah Vietnam atau Thailand. Jadi kebaya karena memang tadi yang Anissa sampaikan masih satu rumpun. Jadi di negara-negara tetangga kita menggunakan kebaya, dan itu positif di dalam konteks pengajuan ke dunia, warisan budaya dunia. Itu akan lebih mudah kalau digotong bareng-bareng gitu. Dan itu sesuatu yang positif, ya, justru harus lebih gitu, harus kolaborasi gitu. Jika masih satu kawasan nih, Asia Tenggara. Berarti salah satu bentuknya adalah justru dari prakteknya kita ya Pak. Betul. Kebudayaan kan sebenarnya aktivitas sehari-hari kita. Oke. Cara kita bangga untuk mungkin batik sebagai mengenakannya, kemudian adat-adat yang setiap tahun yang kita laksanakan itu juga harus terus dilaksanakan. Dengan begitu ada menjadi salah satu cara kita juga agar tidak kebudayaan ini mudah diklaim oleh wilayah lain ya Pak. Walaupun sebetulnya mungkin kita beririsan dengan wilayah-wilayah lain begitu. Dan yang terpenting sebenarnya memulai dari pendidikan sejak dini. Jadi di sekolah-sekolah diajarkan, dikenalkan apa itu debus, apa itu pencak silat. Di sekolah juga belajar membatik. Di sekolah juga ada mulok bahasa. Dengan demikian anak-anak kita lebih karakternya terbentuk. Gitu. Dengan kesenian, dengan kebudayaan, membawa anak-anak sekolah mungkin besok atau lusa anak-anak SD nih datang ke Sultan TV, lihat ada pameran apa? Pameran seni budaya. Bukan, sedang berlangsung nih. Adiaksa. Sketsa ya. Sketsa. Nah, anak-anak usia SD bisa dibawa ke ruangan Sultan TV, melihat sketsa itu. Mungkin secara estetika mereka nggak paham. Ini apa? Coret-coret aja gitu. Akan tetapi 5-10 tahun yang akan datang, mereka akan bertanya, oh itu namanya sketsa. Oh itu cara menggambar, satu bagian dari proses berkesenian misalnya. Nah justru dengan membawa anak-anak sejak dini datang ke museum, datang ke galeri, datang ke pameran-pameran, bisa melihat proses seperti ini nih, bikin video, itu akan menumbuhkan sikap kritis. Bagaimana anak-anak itu akan bertanya, ini apa? Yang kita duduk ini, Anissa, ini apa? Oh ini leit. Kita sedang duduk di miniatur leit nih. Apa itu leit? Kan ada pertanyaan. Mengapa namanya leit? Itu kan bahasa. Tempat apa leit? Oh itu tempat nyimpen pare, naon pare. Nah hal seperti itu bisa dikenalkan sejak ini. Dan ini di Sultan TV bisa nih. Ada leit, di dalam ada pameran sketsa, anak-anak SD yang terdekat misalnya diundang, datang, mereka mungkin tidak paham secara estetika, akan tetapi akan melekat di ingatan mereka, oh saya waktu kecil pernah datang loh ke Sultan TV lihat pameran. Nah itu bagus untuk menumbuhkan sikap kritis dan bagaimana anak-anak bisa berpikir kritis.
mungkin dilihat sekarang juga di beberapa sekolah secara sistem pendidikannya masih berupa teori ya Pak, teori dari buku, prakteknya juga mungkin masih hanya seputar beberapa tarian saja yang belum dikembangkan. Kemudian juga bahasa juga, kalau mungkin di daerah Tangerang ada pelajaran bahasa Sunda ya Pak, tapi mungkin apakah ada harapan gitu Pak untuk dikembangkan lagi, kayak tadi Bapak bilang adanya praktek mungkin tambahan dari kurikulum pendidikannya atau bagaimana Pak? Oh sudah sebenarnya. Sekarang kurikulum Merdeka Belajar itu salah satunya sekolah-sekolah setingkat SD, SMP bisa pergi atau melaksanakan aktivitas di luar sekolah, mengunjungi cagar budaya. Misalnya di Serang, datang ke Kaibon, datang ke Sorosowan, di Tangerang, datang ke Menara Air Cisadane, ke pintu air Cisadane, atau misalnya di Kabupaten Serang, datang ke Bendungan Pamarayan. Itu sudah ada. Bahkan sekolah-sekolah sekarang di Serang misalnya mewajibkan usia PAUD, TK itu ya, datang ke museum. Nah, itu justru ketahanan budaya, salah satunya pengarus utamaan kebudayaan itu melalui pendidikan salah satunya. Dan saya pikir pelatihan-pelatihan selanjutnya ada pelatihan-pelatihan untuk pelaku, untuk masyarakat, ada pelatihan membatik, ada pelatihan membuat misalnya kerajinan tradisional, olahraga tradisional. 17-an kita melihat ada lomba bakyak dan sebagainya, itu bagian dari proses pemajuan kebudayaan. Sebelum kita lanjut, kita break dulu sebentar Pak. Nanti akan ada pertanyaan dari pemirsa Tonton TV yang ditanyakan melalui layanan streaming ya Pak. Baik pemirsa Tonton TV, jangan kemana-mana, masih tetap bersama kami di Bincang Hari ini. Terima kasih.